Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Wahyu Asausi. Saya dari kelas 12 IPA 3, nomor absen 14. Saya akan membuat video tentang resensi buku biografi yang sudah saya baca dengan judul Keteladanan Bung Hatta. Buku ini ditulis oleh M. Sayuti, Tete Rajo Pangulu, dan diterbitkan oleh Buku Kompas. Buku ini ada sekitar 245 halaman dan kisaran harga buku ini ada sekitar harganya itu sekitar 80 sampai 90 ribuan. Lanjut ke resensinya. Daerah Haji Muhammad Hatta atau yang sering kita kenal dengan Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1993. Beliau lahir sebagai anak dari keluarga berada yang pada usia 1921. Hatta melanjutkan studi ke Rotterdam, Belanda, meski berhasil menjadi sarjana ekonomi pribumi pertama dari Nederland dan menetap 11 tahun di negara penjajah, baik sebagai mahasiswa, penulis, maupun sebagai aktivis kemerdekaan, termasuk 6 bulan mendekam di penjara Belanda. Bung Hatta tidak jera. Bung Hatta kemudian kembali ke Indonesia dan tetap menjadi aktivis kemerdekaan dan aktivis politik yang menyeretnya ke berbagai penjara selama nyaris 10 tahun. Mulai dari mendekam di penjara Jakarta, diasingkan ke Boven, Digol, Papua, Banda Neira, di Maluku Tengah, Sukabumi, di Jawa Barat, dan sebagainya. Akhirnya takdir menentukan dirinya sebagai salah satu proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dalam buku ini menceritakan tentang sikap, perilaku, keteladanan Bung Hatta yang patut kita tiru. Bung Hatta mempraktekkan kehidupan demokrasi dan menegakkan hak asasi manusia dan menghormati hak-hak asasi manusia. Bukan soal politik doang, beliau juga sangat patut kita tiru dalam beragama. Beliau bukan ulama, tetapi sepanjang hidupnya Bung Hatta melaksanakan syariat Islam dengan sangat baik. Konsep syariat Islam menurut Bung Hatta adalah Islam itu agama, bukan ilmu, dan didikan Islam adalah didikan yang damai. Bung Hatta juga turut memberikan ide tentang pembangunan sebuah masjid negara. Alkisah pada bulan Januari 1951, Bung Hatta mengadakan rapat kecil di kantornya. Bung Hatta memanggil 4 orang tokoh, diantaranya ada Mr. Asad, Mr. Syafruddin, Dr. Hamka, dan H. Anwar. Beliau membahas tentang pembangunan masjid negara dan terbentuklah panitia dengan ketuanya Mr. Asad. Rancangan tersebut pun berhasil dan terbentuklah sebuah masjid yang megah dan salah satu masjid yang termegah di negara Indonesia. Masjid itu bertempat di kota Jakarta dan namanya adalah Masjid Istiqlal. Beliau melakukan keteladanan yang baik bukan hanya di negara kita saja, tetapi di berbagai negara. Salah satunya ada usulan Bung Hatta di Tanah Suci Mekah. Alkisah Bung Hatta menunaikan ibadah haji pada 1958. Beliau berangkat dengan askar pengawal pribadinya. Beliau melihat situasi ibadah haji di Tanah Suci masih semrawut dan belum teratur. Pada bagian luar Masjidil Haram, pedagang kaki lima sangat merepotkan jamaah haji yang keluar masuk di masjid. Mereka menjajalkan barang-barangnya hampir di dekat pintu masjid. Bung Hatta kemudian mengusulkan agar dalam radius tertentu di sekitar Masjidil Haram dibebaskan dari pedagang kaki lima. Usulan tersebut disampaikan Bung Hatta kepada askar pengawal pribadinya yang mengawalnya dengan harapan disampaikan kepada raja atau kepada instansi yang berwenang. Dan benar saja usulan Bung Hatta diterima baik oleh kerajaan Mesir dan usulan tersebut segera dilaksanakan. Buat kisah perjalanan Bung Hatta sangat strategis. Bung Hatta merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Konsep koperasi Bung Hatta sangat sederhana loh, yaitu dari sebuah ungkapan mula kapas menjadi benang,
Mula benang menjadi kain, kalau lepas jangan dikenang, sudah menjadi milik orang lain. Pada tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian ia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta menikah pada 18 November 1955 dengan Bu Rahmi. Sebelum menikah, beliau pernah berikrar bahwa beliau tidak akan menikah sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan benar saja, ikrar tersebut pun dilaksanakan beliau persis setelah 3 bulan kemerdekaan Indonesia. Beliau menikah di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yaitu Haida Hatta, Meutiya Hatta, dan Gemala Hatta. Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jenazah beliau diperistirahatkan terakhir di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Keteladanan yang dimiliki Bung Hatta diantaranya teladan berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokrasi, pandai berorganisasi, penuh etika, ilmuwan, ahli ekonomi. Bung Hatta juga orangnya tertib, disiplin, tepat waktu, rajin, jujur, bersih, cerdas, pemikir, tenang, konsekuen, dan Bung Hatta juga orangnya santun. Teladan tersebut wajib kita tiru, terutama anak muda bagi generasi bangsa. Buat keunggulan buku, menurut saya buku ini memberikan informasi kepada para pembaca tentang kehidupan Bung Hatta dan nilai-nilai keteladanan yang dimiliki Bung Hatta yang patut kita tiru bagi contoh bagi generasi-generasi muda yang sekarang. Kelemahan buku ini menurut saya, buku ini menggunakan kertas yang berwarna kuning sehingga membuat pembaca menjadi malas dan tidak menarik untuk membacanya, dan tidak ada kejadian-kejadian yang menegangkan yang dapat membuat pembaca menjadi penasaran. Buat rekomendasi, buku ini cocok untuk semua kalangan, terutama bagi pemuda-pemudi bangsa generasi sekarang, agar lebih termotivasi dan semangat belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai resensi keteladanan Bung Hatta. Seperti itu saja. Jika ada kesalahan atau kesalahan dalam kata atau perbuatan, sikap, mohon dimaafkan. Jika ada kelebihan, jangan dikembalikan. Saya Muhammad Aditya Wahyu Azhausi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.